Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gempa magnitudo 4,8 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akibatnya pemirsa, ini ada sebuah rumah yang roboh dan ratusan pasien dievakuasi keluar rumah sakit. Inilah rekaman CCTV saat gempa magnitudo berkekuatan 4,8 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara Rabu malam. Kencangnya getaran membuat warga panik berlarian keluar rumah. Kepanikan juga terjadi di RSUD Dr. Yusuf SK Tarakan. Pasca gempa, ratusan pasien dievakuasi keluar bangunan rumah sakit. Pasien dikembalikan ke ruangan rumah sakit setelah kondisi dinyatakan aman. Menyiapkan tenaga-tenaga yang ada, Bapak Ibu. Kondisi saat ini alhamdulillah kondusif. Mayoritas tadi yang bisa berjalan silakan dulu Bapak Ibu. Kondisi pasien memang dalam keadaan baik. Kami mengantisipasi kerjasama dengan pihak terkait. Kami akan memasang tenda. Kalaupun nanti tiba-tiba kejadian yang kita tidak harapkan muncul gempa susulan, ya kita evakuasi kembali, tapi dalam kondisi kita sudah bertenda. Akibat gempa tersebut, sebuah rumah di kawasan Mamburugan, Kecamatan Tarakan Timur, roboh. Penghuni rumah yang berjumlah 4 orang selamat. Kepala BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi, mengungkapkan bahwa gempa dengan magnitudo 4,8 tidak berpotensi tsunami dan diprediksi tidak terjadi gempa susulan. Kami ingin tegaskan yang pertama bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan gempa susulan, sampai saat ini BMKG belum memonitor adanya gempa susulan. Meski diprediksi tidak ada gempa susulan, petugas mengimbau warga tetap waspada. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menerjang sejumlah daerah aliran lahar hingga meluap dan membuat panik warga. Ya, tak hanya itu, 2 truk pasir terjebak di tengah aliran lahar. Ini posisi kami di selatan Jembatan Limpas di atas tanggul. Video amatir merekam kepanikan warga saat tanggul penahan aliran lahar hujan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, jebol. Jebol. Material banjir lahar hujan berupa air bercampur pasir meluap ke area persawahan hingga mendekati pemukiman warga. Bantuan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru juga memutus akses penghubung Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Akibat banjir lahar hujan, membuat 2 truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sopir truk bergegas menyelamatkan diri saat debit banjir mulai membesar. Terus saya langsung cepat-cepat keluar, terus menyelamatkan diri lah. Ada berapa truk ini tadi, Mas? Ada 3. Posisi sama di sebelah mana tadi? Ya, di depan. Paling depan, ya. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau masyarakat untuk menjauhi daerah aliran lahar Gunung Semeru saat terjadi hujan lantaran berpotensi terjadi banjir lahar hujan susulan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor yang tengah berboncengan dengan anaknya tertimpa pohon tumbang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibatnya pemirsa, keduanya mengalami luka ringan. Video amatir warga merekam detik-detik saat pengendara motor bersama anaknya tertimpa pohon tumbang di Jalan Patih Rumbih, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis siang. Beruntung kedua korban hanya mengalami luka ringan dan kesleo. Masyarakat sekitar langsung mengevakuasi keduanya dari reruntuhan dahan pohon bersama motor milik korban ke tempat yang lebih aman. Insiden tersebut bermula saat pria pengendara motor tengah menjemput anaknya pulang sekolah. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba pohon tumbang menimpa keduanya hingga terjatuh bersama motornya. Itu dia sama anaknya itu dari mengambil anaknya sekolah dari arah rumah sakit itu mau pulang ke Bukit Raya. Tahu-taunya ya tiba-tiba pohon itu tumbang gitu kan. Jadi saya bilang luka enggak? Katanya tadi itu enggak, tapi kayaknya kesleo bagian belakang aja. Dia nggak mau dibawa kemana-mana, mau pulang aja. Terus pulang, iya.
Diduga pohon jenis muhur tersebut tumbang lantaran lapuk dimakan usia sehingga tidak tahan saat diterpa angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kota Palangkaraya bersama BPBD dan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, Pram dan pemirsa, ini juga menjadi pengingat bagi kita semua di tengah cuaca yang sering hujan agar lebih berhati-hati terutama saat berkendara, saat hujan deras. Lebih baik meneduh ya di tempat yang lebih aman. Betul sekali pemirsa, dia juga diperhatikan Pemprov juga di tempat di sana pemirsa untuk lebih lagi melihat-lihat di lingkungan sekitar mana nih pohon-pohon yang kira-kira besar yang akan tumbang. Karena berbahaya juga untuk warga sekitarnya yang akan melintas nanti. Siapapun bisa jadi korbannya, Syafara juga pemirsa. Mengecek pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah rapuh untuk segera ditebang agar tidak membahayakan warga. Atau mungkin kalau Pemprov juga nggak gerak-gerak, mungkin dari warganya bisa langsung melaporkan langsung pemirsa. Anak untuk keselamatan semuanya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada jasad salah satu mahasiswi UIN Wali Songo Semarang ini atau korban terakhir yang hanyut saat bermain di Sungai Genting Kendal, Jawa Tengah akhirnya ditemukan. Ya, korban atas nama Nabila Yulian ditemukan warga 10 km dari lokasi kejadian. Jenazah Nabila Yulian Desi, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang yang hanyut di aliran sungai di Kendal, Jawa Tengah akhirnya ditemukan pada Rabu malam. Warga dan tim SAR gabungan pun mengevakuasi korban ke RSUD Suwondo, Kendal. Jenazah Nabila ditemukan 10 km dari lokasi awal korban hanyut. Dengan ditemukan korban terakhir, maka 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut telah ditemukan semua. Korban terakhir atas nama Nabila Yulian Desi Pramesti dapat ditemukan pada sekitar pukul 21.40 di aliran Sungai Belantan, Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo. Musibah ini berawal pada Selasa 4 November lalu, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 15 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata UIN Wali Songo yang bertugas di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, bermain air di Sungai Jolinggo. Sekitar setengah jam kemudian, debit air sungai tiba-tiba meningkat drastis akibat hujan deras di wilayah hulu. 9 mahasiswa berhasil menyelamatkan diri, sementara 6 lainnya terseret arus. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mantan Wapres Yusuf Kala memprotes penguasaan lahan 16 hektar miliknya di Makassar. Ya, JK menyebut tanah itu dibeli sah sejak 35 tahun lalu. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala, mendatangi aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lahan tersebut tengah menjadi sengketa. JK mengklaim tanah tersebut sudah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Namun, kini ada yang mencoba mengambil alih dengan memanfaatkan celah hukum serta memanipulasi dokumen untuk menggandakan kepemilikan tanah. Tak hanya itu, JK juga menyoroti klaim salah satu perusahaan pengembang yang menyebut telah mengeksekusi lahan tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum. Saya punya tanah, itu kesimpulannya. Udah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Majobalang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjual ikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan dari rekayasa macam-macam. Kalau ada tanah itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Jadi jangan main di sini di Makassar. JK menilai bila perusahaan besar seperti PT Haji Kala miliknya saja bisa jadi korban mafia tanah, maka warga biasa akan jauh rentan menjadi korban.
JK menyatakan siap menempuh seluruh proses hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut adalah sah miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan.